Selamat pagi saudara. Kalau hari ini saudara bisa bersama-sama melihat tayangan ini dari kamar, dari ruang makan mungkin, dari ruang keluarga, atau dimanapun saudara berada, maka sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan. Karena sekali lagi Dia memberikan kita kesempatan, anugerah untuk boleh bertemu dengan Dia di dalam ibadah. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita mau tenangkan diri sejenak di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Ibadah pada pagi hari ini didasarkan dan dilandaskan kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari saat ini kita mau bersama datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Sebab Dia Tuhan yang hadir, saudara. Dia hadir bersama-sama dengan kita. Karunia
kami percaya bahwa Engkau hadir di sini. Kami percaya dimanapun kami ada saat ini Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Karena itu Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan sungguh takut dan gentar akan Engkau. Bukan karena kami secara fisik ada di dalam rumah-Mu, tapi karena roh kami Tuhan akan masuk ke dalam bait-Mu yang kudus. Karena kami Tuhan akan bertemu dengan Tuhan yang Maha Kudus. Karena itu pimpinlah setiap kami Tuhan. Kuasai hati, kuasai pikiran kami Tuhan. Bertahtalah atas ibadah ini. Sehingga dalam ibadah ini hanya nama-Mu lah yang ditinggikan. Hanya kebesaran-Mu lah yang dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami serahkan ibadah ini. Amin. Kita percaya saudara bahwa ruang dan waktu tidak menjadi batasan dalam kita memuji dan menyembah Tuhan kita. Mari saat ini kita mau bersama-sama angkat suara. Kita mau angkat suara bagi Tuhan. Tinggikan namanya. Sebab Dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang dasar, yang besar mengatasi langit. Mari katakan bersama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari sekali lagi katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sungguh Dia Tuhan yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari katakan bersama-sama, Raja mulia. Dan Raja yang mulia itu saudara telah memilih kita menjadi anak-anaknya, mengangkat kita dan memakai kita untuk menyalakan terang di tengah dunia. Mari bersama sekali lagi kita mau angkat suara, angkat pujian ini. Mari katakan bersama-sama. Look at the world we live today. Look at the hurting everywhere. Let us see mercy and your grace overflow in every place. Let us be one.
proclaim your majesty and let your glory fall. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. Show your kingdom come in all the earth. Let's say we will shine. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. Show your kingdom come in all the earth. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. Show your kingdom come in all the earth. We will shine like stars above, as we burning like the sun. We will shine like stars above, as we burning like the sun. We will shine like stars above, as we burning like the sun. Sungguh biarlah hidup yang Tuhan titipkan yang singkat ini boleh kita pakai untuk menyatakan terangnya di tengah-tengah dunia. Dan saat ini saudara, dimanapun saudara ada saat ini, saya mengundang setiap kita untuk boleh bangkit berdiri. Dengan penuh hormat, kita mau bersama-sama menyatakan iman, kepercayaan kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Mari bersama dengan seluruh umat Kristen yang ada di seluruh dunia dan yang hidup di segala zaman. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Filipi 2 ayatnya yang kedua sampai 3 mengatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara, mungkin sudah berkali-kali kita mendengar ayat ini. Tapi apakah kita sudah melakukannya sebanyak atau sesering kita mendengarnya? Apakah selama ini hidup kita sebagai orang Kristen sudah lebih banyak mengasihi dan mementingkan orang lain daripada kita membenci dan mengutamakan diri kita sendiri? Apakah sebagai orang Kristen selama ini kita lebih banyak bersyukur dan mengucapkan berkat daripada kita mengeluh dan mengucapkan kutuk? Mari kita mau belajar untuk bersyukur, belajar untuk mengucapkan berkat atas keluarga kita, atas sekolah kita, atas pekerjaan kita, atas gereja kita, dan bahkan atas negara kita. Mari saat ini kita mau angkat sebuah pujian, doa kita bagi Indonesia ini.
jadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sungguh kami Tuhan rindu melihat Indonesia ini pulih. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari saat ini kita mau bersatu hati. Kita mau sama-sama berdoa untuk Indonesia, khususnya di tengah-tengah kondisi yang saat ini ada. Yang pertama, mari kita mau berdoa, kita bersyukur untuk pemerintah di Indonesia ini. Mulai dari pemerintah yang ada di pusat sampai pemerintah daerah. Kita mau bersyukur sebab Tuhan boleh pilih mereka, Tuhan boleh tempatkan mereka, Tuhan boleh pakai mereka untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk boleh melawan, untuk boleh mengatasi COVID-19 yang saat ini sedang ada di Indonesia. Mari kita juga mau berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang terus berikan hikmat, berikan kebijaksanaan, sehingga mereka boleh terus melakukan kebijakan-kebijakan, perbuatan-perbuatan yang baik, yang tepat untuk mengatasi kondisi yang saat ini ada. Mari kita berdoa. Yang kedua, kita juga mau berdoa untuk setiap dokter, suster, staf rumah sakit, dan setiap orang yang bekerja di dunia medis saat ini.
Mari kita mau berdoa menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Untuk kesehatan mereka, supaya Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka kemampuan untuk menggunakan talenta yang Tuhan sudah titipkan untuk boleh bermanfaat bagi orang lain. Terkhusus dalam adanya COVID-19 ini, biar mereka sendiri yang menjadi garda terdepan kita, mereka boleh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Dan saudara, kalau ada beberapa orang yang kita kenal yang bekerja di dunia kesehatan ini, mari kita mau sebut nama mereka dalam doa. Biar Tuhan pakai mereka sesuai dengan rencananya. Mari kita berdoa. Berikutnya mari kita juga mau berdoa untuk orang-orang yang tidak memiliki pilihan untuk bekerja dari rumah. Kita mau berdoa untuk mereka yang harus tetap bekerja di luar rumah, untuk memastikan kehidupan masyarakat di Indonesia ini boleh tetap berjalan. Kita mau berdoa untuk petugas-petugas yang bekerja di bidang transportasi, di bidang ekspedisi, mungkin di pabrik-pabrik alat-alat kesehatan, pabrik obat-obatan, untuk mereka petugas supermarket, petugas orang-orang yang bekerja di pasar, berjualan di pasar, untuk mereka yang berjaga di apotik dan lain sebagainya. Mari kita mau serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah meskipun mereka tetap bekerja di luar rumah, tapi Tuhan sendiri yang jagai mereka, Tuhan sendiri yang berikan mereka tubuh yang fit, kesehatan yang baik di dalam masa-masa ini. Mari kita berdoa. Yang terakhir saudara, mari kita mau berdoa untuk orang-orang yang saat ini sudah positif terkena COVID-19. Kita juga mau berdoa untuk orang-orang yang saat ini masih dalam pengawasan. Kita mau menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan sendiri yang memulihkan mereka, Tuhan sendiri yang menjamah dan menyembuhkan mereka, baik melalui dokter, obat-obatan, dan waktu istirahat mereka. Dan kalau saudara saat ini ada keluarga kita, sahabat kita yang mungkin sedang lemah tubuh, mari kita juga mau sebut nama mereka dalam doa, minta Tuhan yang sembuhkan mereka, dan terlebih Tuhan yang memberikan kedamaian dan ketenangan di dalam hati mereka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah setiap seru dan doa kami yang kami percayakan kepadamu. Sebab kami percaya Engkau adalah Tuhan yang mendengar kami. Engkau yang mengerti dengan persis apa yang ada dalam pikiran kami. Setiap ketakutan kami, setiap kekhawatiran kami, Engkau yang mengerti. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang tetap memegang kami di dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang tidak membiarkan kami keluar dari rencana-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau serahkan doa ini. Kami mau serahkan hidup kami. Kami mau serahkan negara kami
hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan kita berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Pada saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda kami, khususnya di kota Surabaya ini, kami tetap mau berharap berserah kepada Tuhan. Salah satunya adalah ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang boleh menjadi pengharapan setiap kami. Biar firman Tuhan pada pagi hari ini yang dibagikan boleh menjadi kekuatan bagi kami serta menjadi berkat bagi kami. Berkati waktu-waktu ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kemudian kita tidak bisa beribadah secara fisik, tapi kita tetap patut bersyukur karena kita diizinkan untuk beribadah secara online. Saudara, salah satu hal yang mungkin menjadi pertanyaan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini adalah bagaimana sih kita harus menjalani kehidupan hari-hari ini? Apakah kemudian kita menjalani kehidupan ini apa adanya? Apakah kemudian kita menjalani hari-hari ini dengan berjalan saja, begitu saja tanpa harapan dan sebagainya? Saudara, ada sebuah kejadian menarik, saudara. Global News pada tanggal 18 Maret 2020, ada sebuah berita yang diberikan judul Coronavirus Outbreak, Miami Spring Breakers vow to keep partying amid pandemic. Yang menjadi menarik bagi saya adalah di situ ditayangkan begitu banyak anak muda yang kemudian menjalani hari-harinya di tengah pandemi daripada Corona 19 ini, COVID-19 ini. Dan di sana ketika kemudian diwawancara oleh reporter, mengapa engkau tetap melakukan ini padahal dunia sekarang sedang berusaha untuk menghindarkan kalian daripada penyebaran virus ini, tapi kenapa kalian malah berkumpul dan berpesta? Salah satu dari orang itu yang saya duga usianya masih sangat muda berkata demikian, "If I get corona, then I get corona." Kalau saya dapat corona, maka saya dapat corona. Enggak peduli. Yang penting saya bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Bagi mereka, ketika mereka harus menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi virus corona ini, tidak menjadi soal apakah mereka harus berhati-hati atau tidak, apakah mereka harus menjaga jarak atau tidak, apakah mereka harus memperhatikan orang lain atau tidak, mereka enggak peduli. Yang penting apa yang saya jalani, saya harus jalani. Saya menjalani kehidupan ini seperti rencana saya. Dan rencana mereka adalah melakukan pesta di tengah-tengah pantai Miami pada waktu itu. Saudara, ketidakpedulian itu ditunjukkan dengan sengaja, dengan terus terang dan melawan pemerintah. Mereka seolah-olah tidak peduli dengan hidup mereka dan mereka juga sebenarnya tidak peduli kepada hidup orang lain. Bahkan ketika penduduk sekitar kemudian mengusir mereka, mereka pun tetap melakukan pesta itu sampai kemudian dipaksa oleh aparat keamanan keesokan harinya baru mereka berhenti. Tetapi kemudian mereka menyelenggarakan pesta yang lain di rumah penginapan mereka masing-masing. Saudara, bukan hanya itu saja.
di Indonesia hal-hal yang seperti ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kehidupan yang lain juga terjadi. Saudara, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan kiriman WhatsApp dan di dalam kiriman itu tampak sebuah foto dokter yang mengenakan pakaian jas hujan. Dan kemudian di tengah-tengah, di bawah gambar itu, kemudian diberikan sebuah judul caption, kami terpaksa menggunakan jas hujan karena kami kekurangan APD atau alat pelindung diri. Salah satunya adalah masker yang dibutuhkan oleh perawat dan dokter. Saudara, hari ini kita melihat orang menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi corona ini dengan penuh ketakutan. Oleh karena itu orang tidak lagi berpikir tentang orang lain, tetapi berpikir tentang dirinya sendiri. Tidak jarang kemudian orang itu menumpuk sedemikian rupa APD, khususnya masker, sehingga kemudian para dokter, para perawat, para petugas medis yang seharusnya mendapatkan jatah APD tidak mendapatkan. Saudara, begitu beratnya kehidupan ini. Begitu teganya kehidupan ini ternyata dijalani. Saudara, saya rasa dua kisah di atas ini adalah kisah yang menunjukkan betapa kemudian orang-orang menjalani kehidupan di balik pandemi corona ini untuk dirinya sendiri. Tapi saya percaya, saudara, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan tidak dipanggil untuk menjalani hidup yang demikian. Anak-anak Tuhan tidak dipanggil untuk hidup demi dirinya sendiri. Tetapi anak-anak Tuhan itu dipanggil untuk hidup menurut apa yang difirmankan oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan dipanggil untuk mencintai Tuhan dan untuk hidup seturut dengan kehendaknya. Kalau demikian, kita sebagai orang Kristen tidak dipanggil untuk hidup berfokus pada diri, tetapi hidup berfokus kepada Tuhan dengan mewujudkannya melalui menolong sesama kita. Jika kita hidup berfokus kepada Tuhan, maka kita pasti peduli terhadap orang lain. Saudara, setidaknya ada 3 alasan mengapa kita harus peduli, mengapa kita harus care. Kita orang-orang Kristen dipanggil untuk care. Yang pertama, saudara, care itu adalah perintah daripada Tuhan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-40. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-40 yang berbunyi demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan hal ini adalah ayat di mana Tuhan Yesus waktu itu berbicara kepada orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi tampaknya mendengar jawaban Yesus menjawab orang Saduki dan tahu bahwa hikmat yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu mampu membuat orang Saduki itu bungkam. Tetapi kemudian orang Farisi berpikir, oh itu kan orang Saduki. Belum tentu orang Farisi kalah dengan orang Saduki. Lalu kemudian orang Farisi itu mencoba menanyakan kepada Yesus untuk mencobai Yesus. Ia bertanya, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Saudara, ini bukan sekedar pertanyaan biasa atau pertanyaan dari orang yang tidak tahu akan hukum Taurat.
Ini adalah pertanyaan dari orang yang sudah hafal, sudah khatam hukum Taurat itu. Dan pertanyaan ini memang sengaja ditanyakan untuk mencobai. Mencobai apa? Saudara, ketika Tuhan Yesus kemudian menjawab mencintai Allah, maka kemudian orang Farisi ini bisa memutar, saudara, jawaban itu. Oh, kalau begitu kita tidak perlu tunduk kepada kaisar. Jawaban ini akan kemudian dipakai oleh orang Farisi untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Tetapi kemudian kalau Tuhan Yesus menjawab mencintai sesama dan kemudian tidak menjadikan cinta kepada Allah itu sebagai yang utama, maka jawaban ini juga bisa dipelintir dengan sangat dan kemudian menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ini tidak cinta kepada Allah sepenuh-penuhnya. Tapi apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, hukum yang terutama yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lalu kemudian dia melanjutkan, dan hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, ini bukan hanya jawaban yang bijak yang kemudian memutarbalikkan hikmat daripada orang Farisi yang ingin mencobainya. Tetapi jawaban Tuhan Yesus ini mengandung sebuah makna. Kalau kamu mencintai Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, maka cinta yang seperti demikian itu bukan hanya diucapkan. Cinta yang seperti demikian itu harus diwujudkan. Diwujudkan melalui apa? Melalui hukum yang sama dengan itu. Yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan hal ini, pada waktu itu berarti meminta ahli-ahli Taurat mengasihi pemimpinnya yang kafir. Saudara, bagi orang Farisi mencintai pemimpin yang kafir itu tidak gampang. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan hal ini, dia memaksudkannya dengan serius. Karena kalau kamu mencintai Tuhan, kamu juga akan mencintai sesama. Arti mencintai sesama itu bukan mencintai sesama yang baik. Mencintai sesama yang menguntungkan. Oh, tidak hanya itu, saudara. Mencintai sesama itu mencintai sesama yang jahat, mencintai sesama yang merugikan, bahkan mencintai sesama yang bagi kita mungkin tidak perlu dan tidak bisa dicintai. Tetapi itulah perintah Tuhan bagi ahli Taurat itu. Dan itulah perintah Tuhan yang sama yang kemudian diberikan kepada setiap kita. Saudara, peduli itu bukanlah sekedar satu hal yang kemudian kita perlu, tetapi itu adalah sebuah keharusan yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Saudara, bagi saya ketika virus COVID-19 ini melanda dunia, terkhususnya Indonesia, terkhususnya lagi Surabaya, untuk kemudian tidak menyelenggarakan ibadah secara fisik itu sulit sekali. Bayangkan ketika hamba Tuhan itu harus berkhotbah dengan tidak ada jemaatnya secara online seperti saat ini. Atau kemudian seorang hamba Tuhan harus mengembalakan jemaat-jemaat itu secara online. Pasti tidak mudah. Pasti ada kesulitan-kesulitan. Dan kalau saya kemudian disuruh harus memilih, mungkin saya akan memilih bertatap muka secara fisik. Tetapi kemudian ketika ada himbauan daripada pemerintah, ketika ada masukan-masukan dari orang-orang lain untuk kemudian menyelenggarakan ibadah ini secara online, demi penyebaran virus COVID-19 ini tidak makin menyebar luas, maka saya belajar untuk peduli. Barangkali bukan saya yang kena. Atau barangkali yang saya yang kena tapi saya enggak peduli. Tapi saya tidak hanya memikirkan itu. Saya memikirkan ketika saya kena, saya juga akan menulari orang yang lain. Maka kemudian saya belajar untuk peduli hal itu.
Saya belajar untuk kemudian mengurangi aktivitas. Saya belajar untuk mengubah cara hidup saya, cara pandang saya menjadi pertemuan-pertemuan online. Termasuk mengembalakan secara online. Saudara, saya rasa kita juga bisa melakukan hal ini. Saudara, peduli itu adalah perintah Tuhan. Peduli itu adalah salah satu bentuk kita mencintai Tuhan. Kalau kita peduli kepada orang lain di tengah-tengah sebaran penyakit COVID-19 ini. Yuk mari kita bersama-sama menyukseskan. Kita stay at home, tetapi bukan berarti stay at home dan tidak melakukan apa-apa. Bukan berarti stay at home dan kemudian kita main Mobile Legends satu harian atau main game yang lain satu harian. Tetapi kita belajar untuk peduli, tidak egois. Dengan cara apa? Mari kita tanya satu dengan yang lainnya melalui online. Itu akan menguatkan setiap kita dan menunjukkan kepedulian kita kepada orang yang lain. Alasan yang kedua, mengapa kita sebagai orang Kristen kita harus peduli, kita harus care. Yang kedua adalah care itu membungkam kejahatan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Yang berbunyi demikian. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Saudara, Petrus itu adalah murid daripada Yesus Kristus, salah satu murid yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai murid dia melihat bagaimana apa yang gurunya lakukan. Khususnya adalah ketika kepedulian Kristus itu membungkam banyak kejahatan. Dia melihat sendiri bagaimana Tuhan Yesus itu kemudian menyembuhkan, memberi makan ribuan orang, disalah mengerti, tetapi dijahati. Di situ justru gurunya, Sang Yesus Kristus itu tetap mengasihi mereka. Bahkan Tuhan Yesus mendoakan mereka. Tuhan Yesus tetap melayani mereka. Maka tak heran Petrus menuliskan surat yang demikian. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan sebagai mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Dan di ayat sebelumnya dituliskan demikian, supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Saudara, saya rasa Petrus teringat sebuah kisah ketika Yesus di atas kayu salib dan kemudian berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Bahkan di saat-saat Tuhan Yesus di tempat yang paling sulit pun Tuhan Yesus masih mengasihi. Pengalaman pribadi Petrus juga menunjukkan ketika Petrus itu marah, Tuhan Yesus ditangkap. Ya, kemudian mengambil pedang dan kemudian memotong telinga daripada Maltus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ya, mengambil telinganya itu dan kemudian memasangkannya kembali. Pengalaman itulah yang saya rasa, saya duga membuat Petrus menghayati bahwa kepedulian itu, care, kasih itu membungkam kejahatan. Maka Petrus kemudian menuliskan kepada jemaat-jemaatnya, kalau kamu sebagai anak-anak Tuhan yang mau meneladani Kristus Yesus, kasihilah mereka, peduli kepada mereka, bungkam kejahatan itu. Sama seperti aku punya pengalaman melihat Kristus
Maka pengalaman ini aku akan bagikan kepada kamu supaya kamu juga mengasihi orang-orang lain. Saudara, saya terenyuh sekali, saudara. Ketika kemudian melihat begitu banyak gambar-gambar di internet, baik itu dokter, baik itu perawat. Mereka semua berdiri berjajar dan kemudian mereka menuliskan sebuah tulisan demikian. Kami tetap di sini untuk kamu. Kamu tetap di rumah untuk kami. Saudara, buat saya itu tulisan yang sangat menyayat hati. Bagaimana ada orang-orang yang menyediakan dirinya, saudara, untuk melawan virus-virus itu di garda terdepan. Dan bukan cuma melawan virus-virus itu di garda terdepan, tetapi mereka juga berani merelakan nyawa mereka untuk kemudian mengasihi orang lain. Orang-orang lain yang nyinyir, yang berkata virus ini tidak dapat ditangani, virus ini akan melanda luas di Indonesia dan akan bertambah lagi. Saudara, semuanya bungkam, saudara, ketika mereka melihat itu. Mereka melihat bagaimana tangan-tangan tenaga medis, tangan-tangan dokter, tangan-tangan perawat melakukan semuanya itu. Statistik dunia, saudara, 17% korban yang meninggal itu adalah tenaga medis. Saudara, jika saya kaitkan dengan cerita di awal, saudara, terlebih terenyuh lagi, saudara, ketika melihat beberapa dokter bahkan merelakan nyawanya ketika mereka tahu mereka harus melayani orang-orang yang terkena virus itu, bahkan tanpa memakai APD atau alat pelindung diri. Mereka merelakan nyawanya, mereka melakukan segala sesuatu itu karena kasih, karena tugas mereka sebagai tenaga kesehatan. Saudara, kalau kemudian tenaga medis saja mau berjuang untuk itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya juga demikian, bukan? Mari kita belajar, saudara, untuk peduli kepada mereka yang ada di Indonesia ini. Bagaimana cara melakukannya? Bagaimana care itu bisa membungkam kejahatan? Saudara, kalau hari ini orang-orang meminta kita untuk kemudian beli masker secara berlebihan, orang-orang menunjukkan kepada kita panic buying, menumpuk stok sampai 2 minggu ke depan, mari kita tidak melakukan hal itu. Mari kita mengasihi orang-orang lain, khususnya tenaga-tenaga medis. Kalau Anda punya masker berlebih, kalau Anda punya makanan yang cukup, jangan beli lagi. Kalau Anda bahkan punya masker yang berlebih, kasih, sumbangkan itu kepada orang-orang lain. Saudara, seorang teman saya yang ada di Solo yang kebetulan adalah pengusaha kain, saudara, mengusahakan beberapa hari yang lalu, mengusahakan untuk membuat masker daripada kain itu. Bahkan bukan cuma kain itu, masker yang kemudian bisa dicuci dan kemudian dipakai kembali. Dia menyuruh seluruh produksi kainnya itu tutup untuk mengerjakan produksi masker. Dan dia menjual dengan harga yang tidak mungkin mendapatkan untung. Dia menjual harga pokok. Dia merelakan keuntungannya, dia merelakan tenaganya, dia merelakan perusahaannya untuk kepentingan umum. Dia dipanggil untuk care kepada orang yang lain. Dia dipanggil untuk peduli kepada orang yang lain. Mari kita juga bersama peduli kepada orang lain. Alasan yang ketiga mengapa kita harus peduli, kenapa kita harus care kepada orang lain. Saudara, yang ketiga, care itu adalah bentuk wujud penghayatan cinta kasih Tuhan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, cinta kasih Tuhan yang ditunjukkan kepada manusia adalah cinta kasih yang begitu besar. Kalau kemudian Tuhan menyuruh kita untuk kita peduli kepada orang lain, itu bukan hanya dilakukannya karena dia memerintahkannya saja, tetapi karena dia sudah menunjukkan teladan, yaitu dirinya sendiri. Bagaimana Allah yang mulia itu turun ke dunia yang hina, merendahkan dirinya karena care kepada manusia, karena peduli, karena kasih kepada manusia. Ia menunjukkan bagaimana dirinya yang tidak egois. Ia menyangkal dirinya dan kemudian mementingkan kepentingan orang banyak. Tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Saudara, inilah Tuhan kita Yesus Kristus yang kemudian meneladankan kepada kita apa artinya care. Saudara, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan mengaku mencintai Tuhan, maka kita juga mencintai apa yang Tuhan lakukan kepada kita, bukan? Tuhan sudah terlebih dulu mencintai kita dan kemudian merendahkan dirinya untuk kepentingan kita. Maka kita juga diminta untuk mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Saudara, saya menyadari dengan sangat kalau akhir-akhir ini di tengah-tengah wabah ini, seringkali kita berfokus kepada diri kita sendiri. Seringkali kita memikirkan diri kita sendiri akan apa yang terjadi di masa depan kita. Apalagi jika menyangkut urusan menularnya virus ini. Maka kemudian kita berusaha dengan berbagai macam cara untuk kemudian menyenangkan diri sendiri. Tapi ayo mari kita belajar. Sama seperti Kristus, bukan berfokus kepada diri kita, tetapi berfokus kepada Kristus yang kemudian mau mencintai manusia sehingga kita juga mencintai sesama kita. Mari belajar untuk mencintai sesama kita. Mari belajar untuk mementingkan kepentingan orang banyak. Bagaimana caranya supaya kita bisa mementingkan orang banyak? Saudara, tagar stay at home itu dibuat bukannya tanpa alasan. Stay at home itu adalah salah satu alasan di mana kita mementingkan kepentingan orang banyak. Ketika kita mengkarantina diri kita sendiri, ketika kita berjaga-jaga supaya virus itu tidak menyebar, ketika kita ambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan sosial, itu artinya kita mementingkan kepentingan orang banyak. Saudara, saya menantang Anda, apabila Anda punya kesempatan untuk mementingkan orang banyak. Apakah itu stay at home? Apakah kemudian kita ambil bagian di dalam salah satu lembaga? Apakah kemudian kita menyumbangkan apa yang kita miliki? Apapun itu, mari lakukanlah. Itu menjadi salah satu cara untuk kemudian kita bisa mementingkan orang banyak. Ada satu lagi yang mungkin barangkali kita lupa, yaitu berdoa. Saudara, saya menyadari doa itu adalah alasan kuat kenapa orang Kristen itu ada. Ketika kita juga berdoa, kita juga mementingkan kepentingan orang banyak. Saudara, kalau Anda merasa Anda lemah, Anda tidak bisa melakukan apa-apa, berdoalah. Tuhan Yesus juga berdoa untuk orang banyak. Tuhan Yesus juga bergumul akan orang banyak. Mari kita sama-sama.
berdoa, bergumul untuk kepentingan orang banyak. Saudara, mari hayati firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita belajar untuk tidak egois. Mari kita belajar peduli kepada orang lain. Mari kita belajar berdoa. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh memberkati kami ini. Ingatkan kami untuk kami tidak egois. Tidak mementingkan diri kami sendiri. Tetapi kami juga peduli kepada orang lain. Kami rindu melalui kepedulian kami. Kasih Tuhan boleh disebarluaskan dan makin banyak orang yang boleh melihat Kristus kecil melalui diri kami. Ajar kami untuk peduli di dalam kehidupan kami, untuk kemudian menjaga diri kami, dan kemudian mendoakan rekan-rekan kami. Ajar kami pula ya Tuhan, untuk kami tetap menjaga kedekatan kami dengan teman-teman kami melalui sarana online. Melakukannya tidak mudah, tetapi kami percaya dengan pertolongan Tuhan, Engkau yang boleh memampukan kami. Biarlah kami boleh menjaga jarak kami secara fisik, tetapi dekat secara rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita, mari saat ini kita mau belajar untuk mengasihi satu sama lain. Belajar untuk peduli pada orang-orang di sekitar kita, sehingga hidup kita ini boleh menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita responi firman yang telah kita dengarkan dengan mujikan sebuah lagu. Agar hidupku hanya untuk kemuliaan
Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa, penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan pengharapan penyertaan dari Allah Roh Kudus, beserta dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, ada beberapa pengumuman gereja yang harus kita perhatikan bersama. Selama 1 minggu ke depan sampai hari Sabtu, gereja masih diliburkan. Jadi tidak ada aktivitas gereja yang ada di dalam gereja secara fisik. Aktivitas gereja akan dialihkan melalui online. Dan mengingatkan juga bagi saudara-saudara jemaat Tuhan yang mau untuk mengikuti ibadah tengah minggu kebaktian doa. Kebaktian doa pada hari Rabu akan diselenggarakan secara online jam 7 malam. Saya menghimbau untuk rekan-rekan boleh mengikutinya bersama-sama. Dan satu lagi, mengingatkan untuk setiap kita sebagai bentuk kepedulian kita kepada gereja dan sebagai bentuk cinta kasih kita kepada Tuhan, mari kita mempersembahkan persembahan kita di nomor rekening berikut ini, dan kemudian kita juga bisa memberikan perpuluhan di dalam rekening yang sama. Mari kita ambil bagian di dalam persembahan bagi gereja, baik itu persembahan rutin dan persembahan perpuluhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.